Selamat siang, rekan-rekan. Selamat datang lagi di kelas pengantar liturgi. Ini waktu yang sangat favorit ya, teman-teman untuk kuliah. Jam 2 siang. Mudah-mudahan sudah makan siang semua dan siap tidur ya. Tidur siang, siesta siang. Kita hari ini akan berbicara sebuah tema yang mudah-mudahan related dengan profil pendikat. Selain jadi guru agama, ada banyak panggilan lain loh yang terkait dengan pendidikan keagamaan Katolik. Dan kita akan melihat salah satu kisah alumni yang kita miliki. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman untuk melihat profesi-profesi lain yang terbuka untuk kita yang ada di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, kita akan masuk dalam suasana yang lain yang mungkin agak jarang ya kita sebut di dalam kuliah-kuliah kita, tetapi ini menjadi salah satu pastoral yang pantas kita perhitungkan untuk kehidupan masa depan kalian juga gereja kita. Mari kita jalan-jalan ke ruang yang mungkin kita agak jarang ke sana, yaitu kita membayangkan rumah sakit sebagai salah satu lulusan prodi ini, tidak banyak ya. As if the sky had blown the heavens into stars. We felt the gravity of tempered grace falling into empty space. No one there to catch you in their arms. Do you feel cold and lost in desperation? We build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Let it go. Oke, kita tanya dulu. Mbak Elizabeth Dwi. Ya, hari ini poninya berbeda, Mbak. Ya, Romo. Oke, pernah ke rumah sakit, Mbak Elizabeth? Pernah, Romo. Oke, kira-kira kalau lulusan pendidikan keagamaan Katolik, dalam hubungan dengan rumah sakit, ya, kita bisa kira-kira ngapain ya, Mbak, di situ?
Kalau menurut saya itu melayani, Romo. Oke, melayaninya gimana? Kan sudah ada perawat, sudah ada dokter. Memang masih ada ruang yang tersisa untuk kita, Mbak. Melayani itu dalam hal kita memberi kekuatan jiwa bagi mereka. Memang kesembuhan itu kita tidak bisa memprediksi, bahkan dokter pun tidak bisa memprediksi. Tapi dengan bantuan kita, jiwa-jiwa mereka bisa dikuatkan supaya mereka menerima keadaan. Oke, jangan khawatir Mbak Elizabeth ya. Meskipun kresek-kresek suara kamu bisa saya dengar ya, sampai ke hati saya yang terdalam ya, ke relung hati saya yang terdalam. Oke, salah satu pertanyaan yang waktu itu dicoba dijawab, terutama pada masa pandemi berikut panggilan gereja, dan gereja secara khusus menyapa mereka yang ada di bidang medis adalah panggilan kita sebenarnya apa? Nah, di situ diajukan sebuah pertanyaan. Panggilan kita itu lebih untuk cure atau care? Ya, kira-kira jawabannya Mbak Elsa apa ya? Panggilan kita itu untuk cure atau care, Mbak Elsa? Cure itu menyembuhkan, ya. Care itu memberi perhatian, Mbak Elsa. Kira-kira panggilan kita itu lebih ke cure atau care? Lebih ke, kalau saya care sih. Care. Romo. Care atau cure? Care, Romo. Oke, care yang cure atau cure yang care? Care yang cure, Romo. Care yang cure. Oke, kita ke Bandung. Matthew. Iya, Romo. Oke, pertanyaannya sama sih dengan yang saya ajukan ke Mbak Elsa ya. Buat kalian yang belajar di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, kalau kalian ke rumah sakit gitu, kalian feel awkward. Awkward itu merasa kayak salah tempat gitu, atau kamu merasa ini juga tempat saya loh. Gimana, Mas Matthew? Lalu pertanyaan kedua sama sih, cure atau care ya? Kalau menurut saya, Romo, rumah sakit itu bisa menjadi tempat juga bagi kita gitu. Terutama untuk menyapa-nyapa orang yang sakit gitu misalnya. Sekedar menyapa pun kita conversation dikit sesama, misalnya lagi menunggu, lagi di ruang pendaftaran, itu pun juga sudah sudah kayak bisa meringankan hati orang gitu. Atau kalau dalam pelayanan yang lebih khusus, kita bisa seperti di rumah sakit Katolik terutama, misalnya ada yang suka suster-suster tuh membawakan komuni kepada pasien-pasien Katolik gitu, dan kita juga bisa berkontribusi situ, mungkin ya bisa jadi semacam prodiakonnya gitu, Romo, kalau menurut saya. Terus yang untuk kedua itu cure atau care, kalau menurut saya itu care yang pure, perhatian yang menyembuhkan gitu, Romo. Begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya. Sayangnya ya, mungkin kita kan udah punya PKP ya, nanti kalau kalian semester 7 ya, kalian ada waktu kira-kira 1 bulan untuk berkarya di paroki, tetapi kita belum punya PKR ya, yang rumah sakit ya. Seperti tadi yang dibayangkan oleh Matthew, kita sebenarnya bisa loh menyapa para pasien ketika mereka sedang di ruang tunggu atau keluarga, mungkin di bangsal dan seterusnya. Kalau di Fakultas Teologi kita itu punya sebuah mata kuliah ya guys. Kalian boleh iri bahwa saya pernah dapat kuliah ini dan kalian belum pernah dapat ya. Yaitu nanti silahkan tanya ya, terutama bruder-bruder Omi ya. Yaitu mata kuliah Teologi Harapan. Mata kuliah Teologi Harapan ini kita biasanya meminta mahasiswa-mahasiswi untuk bekerja ya di rumah sakit selama kurang lebih 7 sampai 10 hari ya.
Dan kita yang belajar teologi kan nggak punya kemampuan medis, ya. Jadi kita tidak akan masuk ke ruang itu, tetapi kita akan masuk ke ruang pastoral, yang kadang-kadang juga saya alami ya. Kalau ke panti rapih, kadang-kadang petugas pastoralnya semangat sekali ya, siang-siang diputarkan lagu Bojo Galak ya, untuk menghibur para pasien yang mungkin sendirian di rumah sakit ya, biar tambah semangat ya. Lagu-lagu dangdutnya itu koplo ya, dinyanyikan di rumah sakit ya. Nah, karena mungkin kita sendiri belum banyak memberikan perhatian pada pastoral rumah sakit, pastoral penyembuhan, maka kita akan, nah ini dia kita punya ya, yang punya rumah jompo ya, punya rumah sakit juga SPM ya, cure atau care suster? Care, Romo. Care, mengapa tidak cure? Karena kami tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan seperti para dokter dan juga perawat. Hanya yang mungkin belajar perawat nanti juga akan bisa cure. Kalau kami care. Oke, jadi untuk bisa cure harus jadi dokter ya, suster, atau jadi perawat ya? Tidak juga, kalau di panti jompo barang siapa mengulurkan tangan untuk merawat lansia, itu juga bisa cure, Romo. Oke, ya teman-teman, ketika kita bicara tentang kesembuhan, sebenarnya ruang lingkup kita luas banget ya. Tidak hanya pada pasien di rumah sakit, melainkan juga pada kelompok yang minggu yang lalu kita juga bicarakan, kelompok lansia. Dan seringkali di dalam dokumen-dokumen gereja juga orang miskin. Mereka seringkali mendapatkan diskriminasi ya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Seringkali rumah-rumah sakit, lembaga-lembaga kesehatan itu belum menjadi institusi yang ramah untuk mereka yang miskin ya. Nanti kita juga akan berbicara tentang eksorsisme. Ya. Ini juga salah satu penyembuhan, lalu ada juga ibadat, terutama yang terkait dengan penyembuhan. Pokoknya hari ini kita akan omong dari A sampai Z ya. Pastoral penyembuhan itu luas banget, dan biar kita dapat gambaran ya, teman-teman, mari kita belajar dari salah satu alumnus sekolah kita ya, yang mungkin profesinya itu jarang-jarang kita dengarkan kisahnya. Mudah-mudahan tidak hang ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Ya, nama beliau adalah Franciscus Saverius Juwarto ya. Silahkan kalian membuka file kalian. Kita akan baca-baca ya. Siapa ini yang belum saya sapa? Oke, Albertus Gad. Ya, silahkan dibaca. Kita akan baca-baca setiap paragraf, nanti ganti-ganti. Ya, Romo. Yuk. Membangun harapan dalam ketidakpastian. Mari Pak Dek, silakan masuk. Itulah sambutan lelaki setengah baya sambil membukakan pintu kamar nomor 1 gedung perawatan Lukas, Rumah Sakit Panti Rapih. Agak terkejut saya ketika melangkah masuk. Sejenak saya berpikir untuk mundur. Betapa tidak di pembaringan sesosok tubuh yang lemah terbaring dengan dada saja. Saya tidak tahan, panas dan sakit kalau dipasih agar berkurang. Keluh sosok yang terbaring mengurungkan langkah mundur saya. Lanjut. Sang suami yang tadi membukakan pintu merangkul pundak saya dan menarik lebih mendekat ke pembaringan. Iya Pak Dek, tadi sudah disarani sama istri saya. Kok Pak Dek belum datang ya? Biasa Pak Dek minta didoakan. Oke, meskipun milih teman kamu untuk melanjutkan paragraf berikutnya. Pilihlah salah satu temanmu.
Ya, silakan pilih. Ariel mau. Oke, silakan. Yang sudah disebut oleh Albertus Gat. Silahkan disapa lagi, Albertus Gat. Mungkin belum terdengar suaranya. Ariel Romo. Ariel. Yang bagian meskipun ya. Ya. Maaf ya Romo, suaranya nggak kedengeran tadi. Oke, saya baca ya. Meskipun agak ragu, saya mau angkat juga karena saya merasa sudah melaksanakan sesuai prosedur kunjungan, yakni meminta izin perawat dan mengikuti guru untuk memastikan pasien boleh dan mau diperiksa. Saya tersenyum, mengangguk-angguk sambil mencoba menahan rasa mual yang bergolak di perut karena bau tak sedap yang menyambar. Sumber bau tak sedap itu dari dada pasien yang kembali. Tampak permukaan datar yang tidak rata berwarna kehitaman sebagai akibat dari radiasi. Di sana-sini masih ada yang agak basah kemerahan. Sama sekali tidak nampak tersisa wujud dada seorang perempuan. Oke, silahkan kamu pilih salah satu temanmu yang lain. Silahkan, Litvina. Silahkan pilih temanmu. Oke, silakan dibaca. Itu kesekian kali saya mengunjungi ibu berinisial SF, pasien penderita kanker payudara. Sudah kesekian kali ia menjalani perawatan di RS Pantirapi. Sejak menjalani operasi pengangkatan payudara sampai dengan proses kemoterapi dan radiasi. Perempuan karir sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Jawa Barat itu memilih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pantirapi atas rekomendasi keluarga yang tinggal di Yogyakarta. Sejak saat itu, Ibu SF menjadi prioritas untuk saya kunjungi sebagai pasien terminal yang perlu mendapat pendampingan. Itu sebab relasi saya dengan keluarga Ibu SF, suami dan kedua putrinya menjadi dekat. Mereka membiasakan putrinya memanggil dengan sebutan Pak D. Sebutan kekeluargaan yang menjadikan saya lebih mudah menemani mereka. Oke, Mbak Astri, sampingnya Mbak Valen. Silahkan. Dei Romo. Dei. Ya, silahkan. Oke. Dei ya tadi ya? Ya, betul. Dei. Oh. Mendampingi Ibu SF dan keluarga hingga sampai titik itu tentu lewat proses yang panjang mengikuti dinamika sakit yang dialami. Sakit yang dialami juga dinamika psikologis dan spiritualitasnya. Melewati masa-masa penolakan, marah, tawar-menawar, sampai tahap menerima sakit, memerlukan pendampingan tidak mudah. Pada tahap awal ketika masa penolakan, saya lebih banyak mendengarkan dan mendekati keluarga, terutama putri kecilnya. Kedekatan menjadikan pendampingan selanjutnya menjadi relatif lebih mudah. Bahkan meskipun berbeda keyakinan, akhirnya pasien seringkali memohon doa. Jelas di sini bahwa doa bukan seperti obat yang selalu diberikan dalam setiap pendampingan, melainkan diberikan sejauh pasien merasa membutuhkan dukungan. Pada akhirnya, Ibu FS meninggal dunia sebagaimana telah diperkirakan secara medis karena sel kanker sudah menyebar ke berbagai organ dalam tubuhnya. Beliau meninggal dengan damai dan keluarga sudah lebih tabah menerima peristiwa itu. Oke, silakan Restu memilih teman kamu untuk paragraf berikutnya.
Agustinus beda, Romo. Oke, Agustinus, silakan. Kalau tidak ada respon, Restu boleh memilih nama yang lain ya. Jonathan Wicaksono, Romo. Jonathan Wicaksono. Menjadi pelayan pastoral orang sakit bukan cita-cita saya. Saya menyiapkan diri menjadi guru, menjadi pendidik, dan telah bertahun-tahun menjalani profesi tersebut. Memang akhirnya memutuskan untuk bekerja di rumah sakit adalah pilihan bebas saya ketika saya berpikir tentangnya. Pilihan itu lebih bersifat pragmatis dan ekonomis. Saya menerima tawaran bekerja di bidang manajemen rumah sakit dengan pertimbangan saya masih dapat menyambi mengajar. Sementara itu, kalau menjadi guru, tidak mungkin saya sambil bekerja di rumah sakit. Itu juga menjadi kesepakatan saya dengan pihak rumah sakit. Kerja ganda itu saya lakukan pada tahun-tahun awal karir di rumah sakit. Setelah bekerja kantor, bahkan di sela-selanya saya mengajar. Oke, silakan Jonathan pilih satu teman kamu. Haridan. Oke, Haridan, silakan. Baik, terima kasih, Romo. Silakan. Saya punya rencana, nampaknya lancar, berjalan sesuai dengan keinginan, namun Allah mempunyai rencana tersendiri untuk saya. Salah satu komitmen ketika saya bergabung di rumah sakit adalah setiap karyawan harus siap menerima penugasan di lingkungan Yayasan Panti Rapi. Dari situ saya merasakan Allah mulai memainkan jurus untuk melaksanakan rencananya. Saya menjalani berbagai penugasan berawal dari mengurus pembinaan dan kesejahteraan personalia, mengurus kepegawaian berkaitan dengan kenaikan golongan fungsional sampai pengajian. Pernah pula saya mendapatkan penugasan dari Yayasan Panti Rapi untuk mengurus bidang rumah tangga yang meliputi masalah bangunan teknik sampai lingkungan. Semua penugasan saya jalani dengan baik. Oke, Haridan, silahkan pilih satu temanmu. Ikarini, Romo. Ikarini, silahkan Mbak Ikarini. Sampai suatu saat, personil yang mengkoordinasi pelayanan pastoral orang sakit pensiun, dan saya menerima penunjukan dari yayasan menggantikannya. Pada mulanya, hati saya bergejolak. Saya tidak pernah membayangkan akan berhadapan langsung dengan orang sakit. Pekerjaan yang berhubungan dengan manusia secara langsung, seperti mendidik dan mengkoordinasi, memang bidang dan jiwa saya, tetapi bukan orang sakit. Oke, Fidelis, sampingnya Mbak Ikarini. Syukur kepada Allah ketika masa pendidikan saya berkenalan dengan spiritualitas Ignatian melalui Christian Life Community. Dalam komunitas tersebut, saya dibantu untuk membiasakan diri, refleksi dan diskresi dalam setiap dinamika kehidupan. Terlebih materi dalam komunitas yang sangat mengesan dalam hidup saya adalah ketika pada awal saya mengenal asas dan dasar dalam latihan rohani nomor 23. Silakan dilanjutkan dibaca, Mbak Fidelis. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah, Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dan mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, manusia harus mempergunakannya sejauh itu
menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh merintangi dirinya. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap ciptaan tersebut. Sejauh pilihan merdeka ada pada pihak kita dan tidak ada larangan. Oke, silakan Mbak Fidelis memilih salah satu temanmu. Bernadetta Angelia Romo. Oke, Bernadetta Angelia. Pemahaman akan pemilahan antara tujuan dan sarana sungguh membantu saya untuk bersikap lepas bebas. Tentu dengan penuh perjuangan, sikap lepas bebas itu menjadikan saya lebih mudah untuk menghadapi perubahan, lebih lentur menghadapi persoalan, lebih mudah beradaptasi dengan hal baru, termasuk penugasan baru menghadapi orang sakit. Terlebih lagi dengan sedikit-sedikit mencapai latihan rohani Santo Ignatius, saya semakin menyadari panggilan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya melalui hidup sehari-hari. Dengan jatuh bangun, saya melihat dan menghayati pekerjaan tidak sekedar kerja mencari nafkah, melainkan lebih dari itu sebagai sebuah perutusan untuk membagikan kasih-Nya yang telah saya terima. Oke, Mbak Dita boleh memilih teman kamu? Mas Diki Romo. Oke, Mas Diki. Tamu ilahi. Mendampingi orang sakit sebagai pelayan pastoral bukan pekerjaan yang banyak orang dambakan. Hal itu terbukti dari sedikit pelamar untuk menjalani profesi tersebut. Bahkan, ketika peluang ditawarkan kepada orang-orang yang punya latar pendidikan pastoral, banyak dari mereka menolaknya. Hal itu tidak mengherankan. Mendampingi orang sakit bukan pekerjaan bergengsi, bukan pekerjaan penuh kegembiraan dan wangi seperti di kantor atau hotel misalnya. Mendampingi orang sakit berarti berhadapan dengan penderitaan secara real. Bahkan seringkali berhadapan dengan penderitaan yang nyaris tak tertanggungkan. Dapat dibayangkan bagaimana kalau ada anak remaja yang baru mekar-mekarnya atau anak muda yang baru mulai meniti karir yang cemerlang divonis gagal ginjal atau harus cuci darah seminggu 2 kali. Kisah lain adalah bagaimana seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami stroke dan tidak dapat beraktivitas lagi, bahkan harus dilayani. Oke, silakan Diki memilih teman kamu. Brenda, Rom. Brenda, silakan. Apa yang menjadikan saya dapat menekuni perutusan ini hingga purna tugas? Saya yakin semua itu dapat saya jalani semata-mata bukan karena kemampuan saya, melainkan karena Allah yang menguatkan, yang memampukan saya menjalani perutusan ini. Kesadaran akan penyertaan Allah dalam perutusan itu sungguh terbentuk melalui latihan rohani yang mengajak saya untuk tidak hanya mengikut Kristus yang mulia, melainkan juga mengikut Yesus yang menderita. Yesus yang berbeda rasa dengan manusia yang menderita. Oke, Mbak Chelsea, sampingnya Mbak Brenda. Perutusan saya juga semakin mendapatkan peneguhan. Dari rumah sakit Panti Rapih yang memandang pasien sebagai tamu ilahi, sebagai Allah yang hadir dalam diri mereka yang menderita, sebagaimana saya mengutipnya pada awal tulisan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 36. Sabda Tuhan ini menjadi pegangan keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih, sehingga kami menyebut diri sebagai pelayan kesehatan. Karena yang kami layani adalah tamu ilahi. Bagi saya, menjadi pelayan kesehatan di rumah sakit
Terlebih menjadi pelayan pastoral adalah sebuah kehormatan dalam segala kerapuhan dan kelemahan. Saya boleh melayani Tuhan. Hal ini mudah dikatakan, tetapi dalam perwujudannya menjadi perjuangan dari hari ke hari yang sungguh memerlukan rahmat Tuhan. Silakan Mbak Chelsea memilih teman kamu yang belum. Yehuda. Oke, silakan. Mbak. Ya, Yehuda. Membangun harapan dalam ketidakpastian. Menghadapi dan mendampingi orang sakit bukanlah perkara yang mudah. Seringkali saya berhadapan dengan pertanyaan eksistensial. Mengapa saya sakit, padahal sudah berusaha untuk hidup sehat? Mengapa saya padahal hidup baik? Saya rajin berdoa dan berbuat baik. Mengapa bukan dia, bukan mereka yang jahat, mereka yang korupsi? Apakah betul Allah itu maha kasih? Dan apakah benar Allah itu maha adil? Oke, lanjut, Yehuda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika pasien dalam tahap penolakan dan marah terhadap situasi yang mereka hadapi. Dalam situasi itu, yang saya dapat lakukan adalah menemani, mendengarkan dengan sekali-kali secara verbal maupun tindakan, menyatakan dapat memahami perasaan pasien. Dalam situasi demikian, doa bukan jawaban. Doa hanya mungkin bermakna bagi pasien ketika ia perlahan-lahan dapat menerima pengalaman sakit dan dalam kerapuhan menghadapkan pertolongan Allah. Oke, silakan Yehuda memilih teman. Ya, silakan. Terima kasih atas pilihan Anda. Seto. Menemani, mendengarkan, sesekali meneguhkan, merupakan jurus yang utama dalam mendampingi orang sakit. Apalagi tidak sedikit pasien sakit bukan karena sakit fisik, tetapi karena sakit psikis oleh berbagai sebab. Masalah relasi dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, serta dalam lingkungan sosial menjadi sebab utama dan pemicu pasien mengalami gangguan fisik dan akhirnya jatuh sakit, bahkan mengakibatkan sakit yang berkepanjangan dengan berbagai keluhan yang tidak ada korelasinya dengan pemeriksaan laboratorium medis. Oke, terima kasih Seto. Boleh kamu menyebut nama yang lain? Agustinus Saud. Oke, Agustinus Saud. Membangun harapan dalam ketidakpastian. Itu buah refleksi saya dalam mendampingi pasien, mereka yang menderita dalam berbagai bentuknya. Buah refleksi itu pula yang saya bagikan kepada para mahasiswa S2 Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dalam mata kuliah Teologi Harapan. Mereka pada umumnya adalah para frater calon imam. Membangun harapan bukan sesuatu yang instan. Tidak memberikan harapan atau hiburan palsu layaknya memberi obat pengurang rasa sakit. Membangun harapan adalah sebuah proses yang lembut, yang justru akan bertumbuh ketika penderitaan rasa sakit itu dicecap-cecap, disadari, dan diterima sebagai sebuah kenyataan. Sebab ketika orang menolak, marah, memberontak terhadap rasa sakit dan penderitaan justru akan membuat sakit itu akan terasa berat. Sebaliknya, setelah melewati pergulatan dan orang dapat menerima itu, sakit dan penderitaan dapat dihadapi. Hal ini juga dapat berarti bukan penderitaannya berkurang, melainkan karena pasien. Melainkan karena pasien menjadi lebih kuat. Oke, Agustinus Saud, pilih satu temanmu lagi. Albertus. Bruder Albertus. Albertus. Terima kasih. Mendampingi dan membantu orang untuk menjadi lebih kuat menghadapi penderitaan itu yang saya lakukan. Menjadi lebih kuat bukan karena kekuatan sendiri, melainkan menjadi kuat karena bersandar pada kasih dan karunia Allah. Semakin orang menyadari kebesaran dan kasih Allah, semakin besar harapan
akan kesembuhan itu. Bukan hanya harapan akan kesembuhan, melainkan juga harapan bahwa Allah akan memberi yang terbaik kepada pasien dan keluarga, bahkan juga jika pasien pada akhir dunia. Bagi yang teguh dan penuh harapan akan kasih Allah, meninggal akan dipandang sebagai kesembuhan sejati ketika pasien tidak sakit lagi, melainkan mengalami hidup abadi. Membangun harapan dalam ketidakpastian adalah sebuah proses, sebuah perjuangan perutusan yang senantiasa harus dimohonkan rahmat Allah. Mendampingi mereka yang menderita dan membangun harapan adalah sebuah perutusan sepanjang masa dan seluas dunia. Oke, terima kasih para pembaca. Kita sudah mendengarkan salah satu sharing alumnus dari Pendikat. Nah, setelah ini kita akan bertanya apa yang menurut kalian mengesan dari sharing tadi. Nah, kita akan jeda sebentar ya, karena kalian sudah mendengarkan bacaan yang lumayan panjang. Ya, lagu ini seringkali dipakai juga di dalam liturgi penyembuhan, terutama sambil berpikir-pikir apa yang menarik dari sharing Pak Juwarto tadi. Dengan cara ku masuk dengan hati Tuhan yang maha kuasa.
Oke, kita akan tanya-tanya sebentar. Albertus Gat, silakan pilih salah satu temanmu yang mungkin belum kita sapa dari tadi. Udah banyak ya yang kita sapa. Silahkan, apakah masih ada yang belum kita sapa? Ya, Romo. Gusti, Romo. Gusti. Gusti, the Lord, ya. Adi Romo. Oke. Apa sih yang menarik dari sharingnya Pak Juwarto tadi, Gusti? Silahkan, Gusti. Sabar Romo, pakai Excel dulu. Oke. Apa yang menarik dari sharingnya Pak Juwarto? Dia kakak kelas kalian ya, sudah angkatan agak lama. Mungkin nanti kalau ulang tahun prodi yang ke-60 kalian akan ketemu in person ya Pak Juwarto ya. Nanti kalau ketemu Pak Juwarto ceritanya Bapak sudah pernah kami baca loh di mata kuliah pengantar liturgi ya. Sekarang mau minta foto sama Pak Juwarto ya. Oke, Maria Gusti, sudah? Halo, Maria Gusti? Iya, pakai headset kok malah jadi nggak kedengaran suaranya. Ya, lo Romo. Iya, silakan. Teman-teman kamu mulai kehilangan kesabaran ya. Ini kapan ngomongnya? Ya, kalau saya sih Romo, dalam cerita tadi kan banyak nih cerita tentang membangun harapan, tentang menjadi sebuah putusan, tamu ilahi, terus membangun harapan dan ketidakpastian gitu Romo. Oke. Mana dari semua gagasan itu yang menurut kamu paling menarik? Membangun harapan Romo dan ketidakpastian. Habiskan sendiri ya. Kenapa membangun harapan itu sesuatu yang menarik buat kamu? Iya Romo, karena suatu harapan tuh tidak apa ya Romo, tidak gampang untuk diharapkan gitu Romo. Apalagi dengan memutuskan sebuah kepastian Romo. Asik. Oke, kuliahnya di pendidikan keagamaan Katolik tapi kok omongannya seperti seseorang yang kuliah di filsafat ya. Memiliki harapan itu bukan sesuatu yang mudah kita harapkan. Toh. Ya, enggak apa-apa ya. Iya, Romo. Nanti ada bahasanya ya, Gusti dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya itu seperti yang saya tulis di ruang chat ya, yaitu hope against hope ya. Jadi, apakah kita bisa berharap ketika situasi di sekitar kita itu nampak tak ada harapan lagi ya? Sounds philosophical, ya karena saya pernah dapat gelar S1 filsafat ya guys. Jadi omongannya agak filsafat. Ya memang mau lulusan filsafat ya. Oke, Gusti, terima kasih. Boleh menyebut teman kamu lain, Gusti? Ya Romo sama-sama. Siapa ya Romo? Masih banyak loh teman kamu di sini. Diki Romo. Oke, Diki ya. Halo Romo. Oke, kamu disebut lagi. Meskipun tadi sudah ngomong nggak apa-apa ya, Diki ya. Apa sih yang menarik, Diki, dari sharingnya Pak Juwarto tadi? Saya yang paling menarik ya tadi Romo soal
orang sakit itu sebagai tamu ilahi. Oke, mengapa kamu tertarik dengan gagasan itu, Diki? Ya karena orang yang sakit kan biasanya nyusahin tuh ya, Mas. Oke, orang sakit itu biasanya nyusahin ya. Apalagi yang pura-pura sakit ya, itu nyusahin. Nah, itu. Susah itu. Lanjut gimana ya, Mas? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, ya, ya berarti kalau dianggap tamu ilahi berarti mereka itu sangat berharga. Oke. Ibaratnya kayak Kristus tuh ada pada diri mereka yang harus kita lawan seperti itu. Oke, Diki, kamu pernah cita-cita nggak sih kayak Pak Juwarto itu? Kuliah di pendidikan keagamaan Katolik, lalu mungkin cita-cita awalnya jadi guru agama di salah satu sekolah, lalu awal-awalnya ya nyambi ya, mengapa saya tidak bekerja di luar jam saya ngajar ya, lalu ketemulah dengan Panti Rapih ya, dan lama-lama akhirnya hatinya Pak Juwarto ini sungguh-sungguh diberikan di rumah sakit ya, dengan pastoral rumah sakit ya. Pernah terbersit nggak sih, Diki, bahwa kamu itu nggak akan sekedar jadi guru agama gitu ya? Kayaknya mainstream banget sih kalau jadi guru agama lulusan pendidikan ya. Ya tertarik sih kalau ada peluang. Oke ya, namamu dicatat di surga ya. Waduh, ya, hari ini ya. Akan kita rekam ya, kita serahkan ke Rumah Sakit Panti Rapih. Ini loh salah satu calon yang kita miliki ya. Siapa tahu dapat istri dokter Panti Rapih ya. Amin. Ya Allah. Ya. Sekurang-kurangnya inilah alumna ya, stikers Panti Rapih ya. Oke, Diki. Rekan-rekan, pembicaraan tentang liturgi penyembuhan itu menjadi istimewa ya. Kalau kita mendengarkan sharingnya Pak Juwarto, ternyata liturgi penyembuhan itu juga perlu ada di rumah sakit, dan kita ternyata defisit orang-orang yang sebenarnya punya kapabilitas, tetapi ternyata itu tidak serta-merta ya mendorong orang untuk bekerja di ranah yang menurut Pak Juwarto itu berhubungan dengan orang itu susah. Apalagi dengan orang sakit ya, itu berat banget. Dan mungkin itu alasan sebagian orang tidak memilih profesi. Nah, hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, orang itu kedanan dengan istilah ini ya guys. Healing. Sampai kita itu punya istilah hilang, healing, baik ya. Nah, saking kita itu sering banget omong tentang healing ya. Diki, mau nunjuk siapa temanmu untuk omong tentang healing? Mas Diki ya. Saya pengen nunjuk duta healing, Romo. Oke, duta healing. Mbak Tata, Romo. Mbak Tata ya. Yuk, Mbak Tata ya. Mbak Tata, are you with us now? Ya, Romo. Oke. Mbak Tata, sejak kapan kamu jadi Miss Healing? Sejak ini, Romo. Sejak sekarang, Romo. Sejak sekarang. Oke, Mbak Tata. Kalau orang ngomong healing, apalagi anak-anak seusiamu itu, apakah seperti orang-orang tua kita omong tentang healing? Mungkin mahasiswa teologi tentang healing, Pak Juwarto tentang healing, atau kalian sebagai orang muda itu memahami healing secara baru ya, Mbak Tata ya? Mari Mbak Tata, tunjukkan Miss Healingmu sebagai duta healing. Apakah Mbak Tata perlu healing setelah mendapatkan pertanyaan ini?
Sangat perlu, Romo. Oke, Mbak Tata, kalau anak-anak seusia kamu ya, remaja-remaja atau dewasa muda seperti kamu, kalian sekarang ini ngomongin healing terus ya. Sebenarnya kamu itu pengen ngomongin apa atau terkait dengan kata itu? Ya, kayak jalan-jalan, refreshing, terus punya ayang gitu, Romo. Oke, jalan-jalan, makan-makan, punya ayang, itu namanya healing, Romo. Oh alah, cuman kayak gitu kalau kamu memahami healing ya. Saya mau loh diajak jalan-jalan. Ya, saya tidak hanya good looking, tapi good rekening juga loh, Mbak Tata. Oke. Agustinus Saud, mumpung kameranya nyala ya. Kalau Agustinus Saud, apakah seperti Mbak Tata kalau memahami healing itu ya, jalan-jalan, makan-makan, punya ayang, ya, sampai kita itu dasteran dan sarungan, ya. Silahkan Agustinus Saud. Kamu memahami healing sama seperti Mbak Tata atau kamu mau menambahkan sesuatu? Kalau menurut saya itu, misalnya kalau jalan-jalan itu bertujuan macam liburan, ke pariwisata, bersiarah ke tempat-tempat Gua Maria atau untuk bersiarah. Kalau ke pariwisata atau tempat-tempat lain itu bertujuan untuk bagaimana menghilangkan depresi, stres. Karena psikologi kalau tertekan orang bisa gila. Jadi butuh untuk refreshing. Begitu menurut saya. Oke, banyak tugas di pendidikan membuat gila sih. Depresi, butuh healing, ya. Oke, Mas Yehuda, ya. Kira-kira pandangan dua temanmu itu apa? Ini orang-orang yang butuh healing ya. Kok dikit-dikit depresi, ya, berbeban, butuh piknik. Gimana nih Mas Yehuda? Apakah anak-anak pendikat butuh healing? Butuh, Romo. Setiap orang butuh healing. Oke, setiap orang butuh. Untuk apa? Menghilangkan stres, menghilangkan capek, banyak pikiran, nah itu perlu healing. Gitu. Oke, dunia kita separah itu kah? In need of healing? Ya. Kita sekarang. Apakah dunia kita in need of healing, Mas Yehuda? Apakah dunia kita itu seperti anak-anak muda ya, yang ada kerjaan sedikit capek, ada kerjaan sedikit depresi, ada kerjaan sedikit butuh liburan. Ya gitu Bu. Jadi soalnya apa? Ini kalau misalnya tugas sedikit pun nanti bisa jadi segunung gitu dong. Oke, ya. Memang butuh nyari waktu luang untuk ya sekadar jalan-jalan, nonton bioskop, kuliner ya gitulah. Oke, jangan khawatir Mas Yuda ya. XX1 sudah buka, ya, CGV sudah buka. Tempat-tempat PKL kita biasa nongkrong juga udah mulai buka, ya. Tinggal cek good rekening atau lagi kempes, ya. Karena itu kadang-kadang menghalangi kita untuk bisa healing, ya. Oke, rekan-rekan, permintaan healing itu kadang-kadang juga saya alami, ya. Bahkan sebagai Romo, kadang-kadang saya itu punya perasaan bisa nggak ya, terutama kalau saya diminta untuk healing mass ya. Romo minta healing mass dong, dan kadang-kadang saya jadi aduh, saya tuh nggak bisa jadi healer. Saya pernah punya pengalaman jadi orang kecil sekali ya, suatu kali di San Francisco saya itu diminta menemani Romo Yohanes Indra Kusuma CSE ya, yang terkenal banget tangannya itu healing banget. Saya merelakan diri ya, teman-teman, waktu itu cuma pegang buku ya, biar Romo Yohanes itu bacanya enak ya.
Karena saya juga bingung ya, saya mau ngapain ya di situ ya. Nemenin romonya menumpangkan tangan, jangan-jangan nanti nggak ada yang mau saya tumpangin tangannya ya. Maka ya udah Romo Yohanes saya megangin bukunya aja ya. Romo yang numpangin tangannya ya. Tetapi permintaan untuk healing mass itu sering saya terima dan lama-lama saya jadi mikir-mikir ya. Apakah liturgi itu heals? Ini pertanyaan untuk kalian ya, bukan untuk saya ya. Karena saya nggak bisa jawab ya. Mudah-mudahan kalian yang ngambil mata kuliah pengantar liturgi bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah liturgi itu heals atau memberikan healing? Kalau iya, healingnya di mana? Karena Romo Andala sedang mencari-cari jawaban atas pertanyaan itu setelah bertahun-tahun. Dan kayaknya saya butuh kalian ya, orang-orang terdekat untuk membantu saya menjawab pertanyaan ini. Ya udah, silakan cari teman kamu. Ya, Romo, gimana tadi Rizka. Rizka. Ya. Siapa tadi namanya? Lisabita Jawi. Oke, silakan saudari. Pertanyaannya adalah, apakah liturgi itu punya kandungan healing? Kalau iya, di bagian mana ya? Terutama Ekaristi. Sehingga, ya silakan. Oh, Mbak Lisabita Cawi. Silahkan, Mbak Lis. Yuk. Ya, Romo. Jadi dari saya pribadi, menurut saya liturgi itu baik. Menurut saya sendiri liturgi itu adalah healing, Romo. Apalagi terutama pada saat perayaan Ekaristi. Oke. Di bagian mananya, Mbak, healingnya? Karena Romo Andalas jadi kurang percaya diri itu setiap kali diminta misa healing tuh. Wong Romo Andalas itu nggak punya karunia healing ya, kayak Romo Yohanes, dulu di Purworejo ada Romo Lukman, lalu ada Romo di Minomartani itu juga ada ya, Romo dari Jakarta yang terkenal sekali ya. Romo MSF ya, itu terkenal banget ya. Kalau misa itu intensinya banyak banget ya, sampai kadang-kadang umatnya nggak sabar kapan selesainya ya permohonannya. Oke, Mbak Lisabita, di mananya Mbak? Pada bagian kose itu pada bagian pas sebelum terima hosti. Oke, sebelum menerima hosti. Waktu, apakah ada kata-kata tertentu? Yang pas kata-kata yang ini, Rom. Yang di situ kan kita mengakui kalau kita tuh tidak layak gitu loh, Romo, tapi kayak maka datanglah bersabdalah gitu loh, Romo. Oke, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh ya. Kelihatannya soundnya Mbak Lisabita Cali perlu healing juga ya. Dia tidak tersendat-sendat, kerusak-kerusak baik. Oke, Mbak Lisabita Cali. Kamu mau pilih temanmu siapa, Mbak Lisabita? Halo, Mbak Lisabita. Stefanus Nirvan, Romo. Stefanus. Ya, Romo. Oke, apakah liturgi, terutama Ekaristi itu memberikan kita healing, Mas Stefanus? Kalau
liturgi menurut saya, iya Romo. Ya. Di mananya Mas Stefanus? Kalau liturgi itu kan Tuhan bersabda. Nah, sabda itu bisa menjadi motivasi dan menjadi tujuan hidup untuk kita, Romo. Di situ healingnya. Oke, jadi yang semula nggak semangat, ya, lalu kita jadi semangat lagi dalam hidup, itulah healingnya. Oke, rekan-rekan, kita akan mengeksplorasi tema itu, terutama dalam bingkai Hari Orang Sakit Sedunia. Ya, sekarang ini ada singkatan baru untuk kalian, HOSS, ya, Hari Orang Sakit Sedunia. Dan ini sudah tahun yang ke-30, kita mulai menyadari bahwa orang sakit ada di antara kita, di dalam gereja, anggota-anggota yang disapa selain mereka, para perawat, mereka yang sakit, accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. The Pope makes no mention of vaccines, but praised the progress of new medical technologies to better care for the ill. Yet he emphasizes that such medical advancements must be made accessible to the poor who struggle to find effective and affordable treatment. Due to the pandemic, the day's closing celebration will be held in St. Peter's Basilica rather than in Arequipa, Peru, as originally planned. World Day of the Sick was instituted 30 years ago by Pope John Paul II, nearly 10 years before doctors confirmed he was suffering from Parkinson's disease. It is celebrated each February 11th on the feast of Our Lady of Lourdes. Oke, jadi Hari Orang Sakit Sedunia yang tahun ini kita peringati ke-30 dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II, santo baru di dalam gereja kita, dengan kesadaran bahwa ternyata dunia kita membutuhkan penyembuhan. Oleh karena itu, semua tanpa kecuali kita dipanggil untuk terlibat dalam menyembuhkan dunia. Kita diminta untuk memperhatikan orang sakit dan mereka yang merawatnya, rekan-rekan. Dan tadi disebut di dalam dokumentasi bahwa kemajuan secara medis itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan, dan ini seringkali mereka ditangani bahkan secara otomatis ya oleh mesin-mesin kesehatan itu, dan Paus Fransiskus menekankan agar mesin-mesin kesehatan yang semakin canggih itu aksesibel untuk mereka yang sakit, dan tetap ya kita itu tidak kehilangan kontak dengan mereka yang sakit, karena seringkali semakin otomatis sebuah mesin kesehatan, kadang-kadang kita lalu kehilangan kontak dengan mereka. Padahal kehilangan kontak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan karena orang lalu mengalami kasih kebapaan dan juga bahkan kasih keibuan. Dan salah satu kata yang penting adalah gereja yang berbelas kasih. Nanti ini akan ditekankan oleh Paus Fransiskus, dan ketika bicara tentang belas kasih, ini bukan sekedar perasaan sentimental sesaat, melainkan sebagai sebuah afeksi yang punya daya tahan ya dari segi waktu. Jadi kalau sentimental sesaat itu berarti ya orang mungkin merasa kasihan, tetapi kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama orang kembali tawar ya perasaannya terhadap mereka yang sakit. Sementara belas kasih di hadapan ini ya, nanti akan ada istilah juga misera et misericordia ya, di hadapan penderitaan tanggapan kita adalah belas kasih. Dan kita melihat terutama dari studi kitab suci bahwa Yesus itu sangat memberikan perhatian pada orang miskin, dan bahkan sentralitas penyembuhan orang sakit itu sangat didekatkan dengan pewartaan Injil. Jadi pewartaan Injil perlu include ya, mencakup di dalamnya penyembuhan orang sakit. Dan dalam bingkai itu nanti Paus Fransiskus bicara tentang gereja
rumah sakit, sebuah konsep yang ada di sekitar abad pertengahan ketika pelayanan-pelayanan terhadap orang sakit dan mereka yang terdiskriminasi dari masyarakat itu berlangsung di paroki-paroki. Jadi paroki itu terkoneksi dengan layanan-layanan penyembuhan, baik secara medis maupun secara spiritual. Dan mengapa hal ini penting, terutama mengutip seorang filsuf, Emmanuel Levinas, rasa sakit itu dapat benar-benar mengisolasi kita, dan bahkan mengisolasi kita secara mutlak. Maka orang lain dipanggil ya untuk mengatasi rasa isolasi itu. Dan di dalam gereja kita tentu mengenal sakramen perminyakan orang sakit dan juga kunjungan pada mereka yang orang sakit, bahkan nanti juga pelayanan kalau mereka yang sakit itu wafat ya. Lalu juga ada doa untuk orang sakit, baik yang ada dalam intensi maupun seringkali dalam perayaan Ekaristi, itu kita tempatkan dalam doa umat. Oke, mari kita masuk ke pengalaman gereja, terutama yang dimulai oleh Yesus, gereja yang menjadi tempat penyembuhan bagi mereka yang sakit. I saw what you did to the leper on the road this morning. My friend has been paralyzed since childhood. He has no hope but you. Please, do for him what you did for the leper. Seperti tadi, pewartaan Injil bahkan yang dilakukan oleh Yesus sangat dekat dengan pelayanan penyembuhan pada mereka yang sakit. Pada saat yang bersamaan kita melihat potret kontras, yaitu mereka yang ada dalam otoritas agama dan mereka justru berjarak dari pelayanan penyembuhan. Kita lihat tanggapan otoritas agama pada waktu itu. Pada saat yang bersamaan, antusiasme orang bahwa ketika Yesus menerima orang sakit, Yesus menerima mereka. Is he in danger? I don't know. No, I don't think so. He's got room in there? Yeah. Down. You, by whose authority do you teach? Answer me. If you are willing, Rabbi, you know you can. Hey, I'm talking to you. By whom do you teach? Certainly not the authority of any rabbi from Nazareth. Where did you study? Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Right. But I ask you, which is easier to say? Your sins are forgiven, or rise up and walk? It's easy to say anything, no? But to show you, and so that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. I say to you, my son, rise, pick up your bed, and go home.
Easy does it. Now go on. Hey, it's Dallas, I'm the creator of The Chosen, and yes, season 1. Oke, rekan-rekan, kalau kita melihat pewartaan Yesus yang tadi, kita bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa Evangeli itu menjadi gaudium. Injil itu menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang mendengarnya. Maka sapaan Paus Fransiskus, terutama pada Hari Orang Sakit Sedunia, adalah pada dokter, perawat, teknisi laboratorium, staf pendukung, perawat orang sakit, banyak sukarelawan, dan tentu kita boleh menambahkan kalian yang bekerja di pastoral penyembuhan. Kita menghargai mereka karena mereka dengan kompetensi mereka memberikan kasih pada para pasien, dan seringkali bahkan yang dilakukan itu melampaui batas profesi. Kita barangkali tidak dituntut sejauh itu, tetapi sebagaimana dikisahkan oleh Pak Juwarto, karena panggilan dan dia merasakan bahwa orang yang dia rawat itu mempercayai dia, sehingga kehadirannya bahkan ketika mereka berasal dari iman yang lain, mereka sangat terbuka untuk beliau doakan. February 11th commemorates the 29th edition of World to their caretakers. Thinking about those who have suffered and continue to suffer the effects of the worldwide pandemic, the Pope sent a message expressing his closeness to the poor and marginalized. He makes an invitation to stop and listen, to establish a direct and personal relationship with others, to feel empathy and compassion, and to let their suffering become our own as we seek to serve them. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato. The Pope highlights that sickness makes us realize our own vulnerability and our innate need of others. Sickness raises the question of life's meaning, which we bring before God in faith. In seeking a new and deeper direction in our lives, we may not find an immediate answer. Questa angoscia nella quale a difficoltà si aggiunge difficoltà non si può superare da soli. Dan tadi dikatakan ya, bahwa seringkali kita yang memiliki kesulitan, dan ketika kesulitan itu ditambahkan lagi, orang tidak bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Mereka seringkali membutuhkan bantuan dari orang lain. Sempre preoccupati della propria immagine, abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Dan gereja tidak bisa mengambil jarak, ya, apalagi dia sibuk sendiri dengan urusannya, sementara dunia kita, dunia yang sedang terjangkit COVID, ya, banyak orang terdampak secara medis oleh virus ini. Aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. That's why he stressed that a society is all the more human to the degree that it cares effectively for its most frail and suffering members in a spirit of fraternal love. Maka ketika Paus Fransiskus bicara tentang gereja hospital, gereja rumah sakit, beliau ingin menghubungkan kembali gereja dengan pastoral penyembuhan,
yang kita punya sejarah sangat panjang, dan juga bahkan di dalam kitab suci kita menemukan model gereja sebagai rumah belas kasih ketika seorang Samaria yang baik hati memberikan orang yang sakit itu ke penginapan agar dia mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk kesembuhannya. Dan kontrasnya adalah seringkali di dunia kita, justru mereka yang paling lemah, mereka yang paling mahal membayar biaya kesehatan. Maka kita berharap bahwa di dunia kita, pelayanan kesehatan itu semakin aksesibel ya, dan tidak menjadi kemewahan, apalagi orang sampai meninggal karena tidak ada akses pada kesehatan. Dan ini nanti menantang terutama lembaga-lembaga Katolik yang memiliki rumah sakit atau balai-balai kesehatan, agar balai-balai kesehatan dan rumah sakit itu terbuka untuk mereka bahkan yang paling miskin. Dan saya kira ini akan menjadi challenge ya, bagaimana bisnis juga dengan layanan kesehatan itu senantiasa bisa jalan bareng ya, tanpa seringkali ya argumennya adalah bahwa rumah sakit Katolik itu punya keterbatasan dalam menerima orang sakit, dan lalu ada kasus-kasus di mana orang sakit diabaikan dari rumah sakit Katolik kita. Dan ketika bicara tentang belas kasih pastoral, ada dua kata yang penting. Yang pertama adalah hadir, dan yang kedua adalah dekat. Kita present ya, kita hadir, kita tidak absen, dan kehadiran kita tidak berjarak, melainkan kita senantiasa menjaga kedekatan dengan orang miskin. Dan ini terutama belajar dari sabda Yesus sendiri, ketika aku sakit, kamu melawan aku. Rekan-rekan, itu adalah spirit yang kita temukan ya di dalam perayaan ke-30 Hari Orang Sakit Sedunia oleh Paus Fransiskus. Dan kita melihat bahwa ada tempat-tempat yang disucikan dan diyakini memberikan kesembuhan. Ini yang kita pelajari dari mata kuliah Teologi Doa dan Devosi. Salah satunya adalah Lourdes. People can come there and bathe in the miraculous spring, which came when Saint Bernadette had the apparitions of Our Lady of Lourdes. It was a beautiful experience this morning. Went to 6:30 Mass in the grotto, which is just down the way, and then came down and had a time to pray as I waited for the grottos to be open. People sit on a bench and line up in preparation for the opening of the baths at 9 o'clock. So I was able to pray my morning prayer, pray rosaries, and bring to mind all the people that I was praying for, all the people that I was looking to have a healing through the intercession of Our Lady of Lourdes. Slide fashion, there are many volunteers there that take people into the baths. You're able to go down into the water and go back and be completely immersed. It's like a new baptism. It's like a regeneration and a renewal. The Lord wants to pour many graces into us. We all need all different types of healing. And so who knows what kind of healing we need. If we open our heart to whatever God wants to do, he can do many things. So I felt very renewed. My co-workers from the Marian Helpers Center also felt filled with grace and very renewed by this experience. So every time we bless ourselves with holy water, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that's also a reminder of our baptism, and the Lord can renew those graces in us. Secara singkat, yang tadi disampaikan oleh Romo, yang memiliki spiritualitas Marian ya, Maria, itu menekankan bahwa orang itu bisa mengalami healing dalam beragam bentuk. Tidak harus bahwa ketika orang datang ke Lourdes, lalu seketika ketika dia berdoa di situ lalu mendapatkan penyembuhan fisik, itu sesuatu yang beberapa kali juga terjadi. Tetapi mungkin yang paling sering dialami adalah bahwa ketika orang mendapatkan pencurahan air dan ada pengolesan sakramen ya, orang akhirnya sampai pada penerimaan akan sakitnya. Tadi dalam kisahnya Pak Juwarto ya, ada tahap-tahap yang sebenarnya mengikuti salah satu
tulisan tentang pergumulan orang ketika mendapati diri sebagai seorang yang sakit, yaitu barangkali pertama menolak ya dengan kemarahan, lalu orang berangsur-angsur pada akhirnya menerima diri bahwa dia sakit dan membutuhkan penyembuhan, dan nanti sampai waktunya di mana dia perlu menghadap Tuhan, orang sudah sampai pada level tidak lagi rejection, melainkan sudah sampai acceptance dan bahkan sampai pada tahap surrender ya. This is what all the fuss is about. An oversized mikveh. I have a feeling we haven't seen it all yet. Di dalam gereja, di sekitar gereja, ada banyak orang sakit. Apakah kita bisa hadir? Kita bisa dekat? Kita bisa belajar dari Yesus di kolam Bethesda. The one who's been here the longest, but doesn't belong. The sad one. I get the feeling this isn't just a meeting. Do we need to be on the lookout? No. Just stay with me and watch. Sementara kita mendapatkan kembali gambaran kontras tentang agama yang absen, Shalom, agama yang cuma jadi pengamat di hadapan realitas penderitaan, secara khusus sakit. Shalom. I have a question for you. For me. I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? Dalam salah satu renungannya, Anthony DeMello di buku Sadhana, beliau yang memiliki background psikologi, Will you take me to the water? Seseorang yang sakit dalam periode yang lama, kadang-kadang tidak memiliki keyakinan lagi ya bahwa dia sembuh. Kekuatan bahwa dia bisa sembuh itu kadang-kadang ikut menghilang ya. Tahun-tahun penderitaan. Dan ini terlihat dalam percakapan awal Yesus dengan orang itu. Maka Yesus bertanya, apakah kamu pengen sembuh? I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so, look at me. Look at me. That's not what I asked. I'm not asking you about who's helping you, or who's not helping, or who's getting in your way. I'm asking about you. I've tried. For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool... Hilangnya harapan it means itu sesuatu yang berat ya. Dan ini yang mau dikembalikan oleh Yesus, bahwa orang itu tidak kehilangan harapan dalam hidup, apalagi dia berjumpa dengan dia. You don't need this pool. You only need me. Jadi kita melihat ya bahwa tempat-tempat khusus itu memberikan dipercaya karunia Allah bekerja di situ dan memberikan penghiburan ya di Lourdes, lalu di kolam Bethesda. Dan Yesus mengundang orang itu untuk mengalami dia sendiri sebagai yang memberikan harapan yang dapat menyembuhkan dia.
I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. Yo! It's Shabbat. What are you doing? Torah forbids carrying a mat on Shabbat? Not Torah, the oral tradition. Yes, transporting objects from one domain to another violates Shabbat. The man Do you not realize what just happened here? Why are you trying to make this about Shabbat? Leave it to me. Take up your bed and walk. Who did? Who told you that? He did. I don't know. He didn't tell me his name. No, of course not. He performs a magic trick and tells you to commit a sin, a false prophet. This will be reported. Report whatever you want. I'm standing on two legs. I'm sorry. I need to go find my brother. Oke, kita mendapatkan institusi agama yang ambil jarak, ya, yang tidak dekat, bahkan menghalangi orang mengalami penyembuhan. Nah, sekarang rekan-rekan, kita akan ke tema kita. Sebentar ya. Di manakah filenya? Mengapa saya tutup ya? Bentar ya, teman-teman. Kita sekarang akan masuk ke tema yang barangkali agak ini ya. Agak ribet sedikit ya, terutama terkait dengan sebentar. Di manakah kamu? Ya, saya coba cari dulu. Ternyata saya hapus file. Saya tutup filenya ya. Sebentar. Kita akan melihat, terutama dalam gereja ya, ada kehati-hatian, terutama dengan praktek penyembuhan yang marak ya, ada di sekitar kita, maka gereja merasa perlu dan mungkin baik ya, teman-teman kita mengetahui beberapa hal yang digariskan oleh gereja penyembuhan ya. Kita akan baca pelan-pelan beberapa poin yang penting ya. Oke, sudah saya temukan kembali tempatnya. Oke, ini adalah norma disipliner agar kalian juga melek ya dengan beberapa keprihatinan gereja, concern gereja. Maka sekarang kita mulai aja. Suster Avelina, silahkan dibaca. Ya, artikel 1 dan 2, Suster. Norma disipliner artikel 1. Setiap anggota umat beriman layak berdoa kepada Allah untuk penyembuhan. Bila doa itu diadakan di dalam gereja atau tempat suci lain, pantaslah bahwa doa semacam itu dipimpin oleh pelayan tertahbis. Ya, meskipun kalian bukan pelayan tertahbis ya, tetapi kita tentu bisa ya membawa doa untuk kesembuhan. Dan nanti tempatnya saya kira yang sudah sering kita alami adalah misalnya kita memohonkan intensi untuk penyembuhan ya, dan di sini yang lebih ditekankan ketika itu diselenggarakan di dalam gereja atau tempat suci lain, maka yang memimpin liturgi penyembuhan itu adalah imam ya, sekurang-kurangnya ini ya yang ada dalam hierarki, misalnya diakon yang menuju imam ya, mereka diperkenankan. Oke, yang kedua, Suster. Artikel 2. Doa untuk penyembuhan dipandang bersifat liturgis
bila terdapat dalam buku-buku liturgis yang disahkan oleh wewenang gereja yang cakap. Bila tidak, doa itu tidak bersifat liturgis. Jadi nanti apa ya, di dalam liturgi penyembuhan kita sebut aja ada formanya ya. Jadi ada seperti kalau kalian nanti ya, sebagian besar dari kalian akan menikah, ada janji ya, maka janji itu sudah ada format tertentunya, maka kalian diminta mengikuti format itu. Dan mungkin karena kehati-hatian terhadap kemungkinan ya bahwa orang begitu saja ya mendoakan tanpa format tertentu, maka kemudian gereja menarik posisi yang ketat dalam hal ini ya, bahwa itu mestinya sudah ada di dalam buku-buku liturgi yang disahkan oleh wewenang gereja. Maka kalau bukan teks itu yang dipakai, lalu bisa dianggap non liturgis ya. Nah, ini saya kira mungkin karena praktek tertentu ya di lapangan yang tidak mengindahkan lokalitas otoritas tempat ya yang sudah mengeluarkan buku-buku terkait dengan ibadat penyembuhan. Oke, silakan Sister Avelina memilih satu teman kamu. Valen, Romo. Oke, Valen, silakan. Artikel nomor 3 dan 4. Artikel 3. Yang pertama, doa liturgis untuk penyembuhan dirayakan menurut ritus dan dengan pakaian liturgis yang tepat, sebagaimana diatur dalam pedoman pemberkatan orang sakit dari ritual Romanum. Oke ya, jadi selain doa-doanya, diharapkan juga pakaian liturgisnya dikenakan secara tepat ya. Oke, nomor 2. Lanjut ya, Romo. Ya. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Praenotanda V tentang penyesuaian yang menjadi wewenang konferensi para uskup dari ritual Romanum yang sama, konferensi para uskup dapat memasukkan adaptasi pada ritus pemberkatan orang sakit yang dipandang secara pastoral berguna atau mungkin penting setelah sebelumnya diperiksa oleh tata apostolik. Oke, jadi ada pedoman umum ya yang kita sebut aja dikeluarkan oleh Gereja Universal, lalu gereja-gereja setempat itu dapat membuat penyesuaian ya, terutama dengan memanfaatkan budaya yang sangat mendorong terutama ibadat penyembuhan. Nah, itu maksud dari yang nomor 2. Silahkan artikel 4 dibaca. Artikel yang keempat. Yang pertama, uskup diosesan mempunyai hak untuk mengeluarkan norma untuk gereja setempatnya mengenai kebaktian liturgis penyembuhan seturut Kanon 838. Oke ya. Norma itu menjadi penting ya, terutama kalau kita gereja itu ingin menegakkan sesuatu ya dari praktek penyelewengan ya, yang seringkali dianggap rentan ya di dalam liturgi penyembuhan. Misalnya kecenderungan komersialisasi ya, termasuk imam-imamnya bisa jadi ya dipandang misalnya liturgi penyembuhan ini akan banyak mendatangkan uang ya, dan kadang-kadang itu menjadi godaan untuk para romo dan bahkan para uskup, kardinal dan seterusnya. Silakan nomor 2 dan 3 dibaca. Silakan, Valen. Yang kedua, norma ini harus diikuti oleh mereka yang menyiapkan kebaktian liturgis penyembuhan semacam itu. Yang ketiga, izin untuk mengadakan kebaktian semacam itu harus diberikan secara eksplisit, sekalipun kebaktian itu diselenggarakan oleh para uskup
atau kardinal, atau melibatkan mereka sebagai peserta. Karena alasan yang tepat dan sebanding, uskup diosesan dapat melarang keikutsertaan uskup yang lain. Oke, jadi izin itu tidak diandekan ya. Misalnya sebelumnya ada ibadat penyembuhan dan tidak dilarang oleh uskup, maka sebuah ibadat yang lain diselenggarakan ya. Dari artikel ini izin itu perlu diberikan secara eksplisit ya. Jadi kita minta izin untuk menyelenggarakan misalnya misa penyembuhan, dan izin itu diberikan ya secara khusus untuk ibadat atau ekaristi. Oke, silakan nomor 5, Mbak Valen mencari temanmu satu lagi. Mario Gusti Arya Romo. Oke, Mario Gusti Arya, silakan bacaan artikel nomor 5. Ya, baik Romo. Artikel kelima, doa penyembuhan yang bersifat non-liturgis, seperti pertemuan untuk berdoa atau untuk membaca sabda Allah, diadakan secara berbeda dari perayaan liturgis. Doa itu di bawah pengawasan ordinaris setempat, seturut kanon 839/2. Oke, jadi doa penyembuhan itu bisa diselenggarakan dalam konteks liturgi, bisa juga dalam konteks non-liturgi, seperti pertemuan pendalaman iman atau pembacaan sabda Allah ya. Dan ini ada perbedaannya ya, dibandingkan ketika doa yang sama itu dilakukan dalam konteks liturgi, misalnya ekaristi. Nomor 2. Yang kedua, kekacauan antara doa non-liturgis yang bebas dan perayaan liturgis yang sertakas disebut demikian, harus secara hati-hati dihindarkan. Oke ya, jadi ada aspek informalitasnya ketika doa penyembuhan itu lebih bersifat non-liturgis, sementara doa yang lebih liturgis itu unsur formalnya jauh lebih banyak ya. Tadi dari bahwa itu diambil dari buku-buku yang disetujui oleh otoritas yang cakap ya. Lalu ada pakaian liturginya dan ada ritusnya tertentu ya. Sementara di dalam perayaan yang non liturgis itu lebih informal daripada itu. Nomor 3. Yang ketiga, segala sesuatu yang menyerupai histeria bersifat artifisial, sandiwara ataupun sensosialisme harus dihilangkan dari pertemuan semacam itu, terutama pada pihak yang sedang bertugas. Oke, artinya apa itu? Gusti, histeria, sandiwara, sensasionalisme, itu misalnya contohnya apa sih dalam konteks penyembuhan? Misalnya seperti apa? Tunggu Romo mikir dulu. Oke, kamu boleh minta bantuan teman kamu, Gusti. Ya. Kalau kamu merasa kayaknya saya perlu dibantu jawab. Teman kamu yang lain? Mas Yehuda. Oke, silakan. Silakan sebut nama dan silakan yang sudah disebut namanya untuk memberikan jawaban. Ya, coba gimana? Oke, Mas Yehuda. Pernah ikut misa penyembuhan, Yehuda? Pernah. Oke. Yang kamu lihat di sana apa sih, Mas Yehuda? Kalau boleh kita tahu, mungkin pengalaman yang tidak biasa ya kamu temukan di sana. Mungkin ikutnya kan secara online. Nah itu jadi Lembah Karmel Cikanyer. Itu jadi habis doa sesudah komuni, monstran itu diletakin di altar, terus kemudian dinyanyiin lagu kayak lagu Roh Kudus gitu. Ya. Misalnya kayak Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Habis itu nanti ada seorang frater yang doain Om. Jadi kayak misalnya di sini ada seorang ibu, di sini yang sedang video streaming ada seorang ibu yang misalnya sakit kanker, pada hari ini engkau disembuhkan gitu loh, kayak gini. Oke, kalau Mas Yehuda kan pernah ikut ya. Kamu percaya nggak sih Mas Yehuda? Di ruang Zoom ini ada seorang mahasiswa yang mengidap patah hati.
Dan saat kelas ini ketika Romo Andalas mengatakannya, orang itu mengalami kesembuhan. Ya, biasanya gimana sih kalau menurut kamu Yehuda? Karena ini sering juga saya temukan ya dalam ibadat-ibadat yang dipimpin oleh frater, suster Karmel ya kebanyakan ya. Kamu sendiri, karena ini kan butuh kepercayaan ya dari pihak kita yang ikut ibadat. Ya. Kamu sendiri bisa menerima di ruang daring ini ada seorang ibu yang mengidap kanker. Kalau waktu misa itu ya percaya semua. Kalau misalnya kan memang Romo Yohanes itu kan udah punya karisma gitu ya. Jadi kayak ya memang ada beberapa kali baca kesaksian sakit, kemudian dibawa ke Lembah Karmel, ikut adorasi, penyembuhan, sembuh, nah itu sudah banyak. Oke ya, teman-teman dalam bingkai itu ya. Saya dulu waktu ikut memegangi bukunya untuk Romo Yohanes, saya juga ini ya, karena Romo Yohanes meminta kita untuk menyentuh salah satu anggota tubuh kita yang membutuhkan penyembuhan, saya juga mencoba mencari-cari ya, bagian tubuh mana ya yang butuh penyembuhan. Dan kemudian saya sentuh dan kayaknya Romo Yohanes ketika menyebut orang-orang kayaknya saya disebut juga ya mengalami penyembuhan ya. Nah, ini adalah ruang yang seringkali butuh diskresi ya, teman-teman, agar tidak jatuh pada histeria. Histeria itu apa ya, terutama dalam ibadat penyembuhan itu misalnya ya, kadang-kadang ada ini ya, teman-teman, misalnya tiba-tiba ada yang menjerit-jerit ya. Seringkali dalam ibadat juga apalagi kalau terkenal ya, biasanya orang sampai bisa mengalami resting in God ya. Jadi ketika tangan ditumpangkan ya, pribadi itu bisa pingsan ya. Langsung pingsan ya ketika tangan petugas itu ditumpangkan pada pribadi itu ya. Suatu kali saya di Laut Pasifik ya ikut ibadat penyembuhan seperti itu ya. Dan romonya terkenal banget. Banyak sekali yang pingsan ya. Lalu tibalah giliran kami ya, 3 orang romo Yesuit ya, satu frater, satu romo, 1 calon frater ya. Kami semua pendoa ya guys sebelum acara itu. Sepasrah mungkin ya, kami siap untuk mengalami resting in God. Ya, dan saya yang pertama ya, ditumpangkan ya, saya goyang-goyang ya, tapi nggak pernah pingsan ya. Cuman maju mundur ya. Romonya berusaha meyakinkan saya ya untuk resting in God. Tapi ternyata cuman bisa goyang-goyang saja ya. Akhirnya saya lewat. Lalu ada romo yang sangat rasional ya, ditumpangkan, bergerak pun tidak ya. Jadi tidak bisa resting in God ya. Lalu calon frater SY-nya juga ikutan di belakangnya sama seperti romonya ya. Dan akhirnya setelah ibadat penyembuhan kami ketawa-ketawa ya. Wah, kita itu kurang beriman ya. Di antara kita para Yesuit ini nggak ada yang bisa resting in God ya. Frater Andalas cuma bisa goyang-goyang kepalanya mau jatuh tapi nggak pernah bisa jatuh ya. Nah, misalnya dalam keadaan itu romonya nggak boleh ya menggoyang-goyangkan kepala saya sehingga saya kemudian jadi pingsan. Karena itu nanti mungkin akan jatuh ke histeria ya. Tapi banyak banget loh yang bisa mengalami itu ya. Histeria lalu tentu agar tidak jatuh pada sensasionalisme ya. Karena kadang-kadang ini bahaya yang dekat sekali ya. Terutama di kalangan umat yang hidup devosionalnya sangat kuat ya. Misalnya nanti terkait dengan penyembuhan ya, misalnya ada patung Yesus yang mencucurkan air mata atau Bunda Maria yang menangis atau ada penampakan ya. Di tempat kita pernah ada fenomena Pak Thomas ya, yang ternyata merekayasa penampakan Bunda Maria. Pak Thomas itu karena pengalaman rohani ya yang dulu
dipercaya beliau memiliki itu, beliau itu bisa menjadwalkan ya Bunda Maria itu akan nongol di mana, pada tanggal berapa, pada jam berapa. Di Sendang Sono jam berapa, tanggal berapa, dan kemudian ternyata itu rekayasa ya. Jadi pernah ada alatnya untuk merekayasa itu jatuh ya. Dan kemudian Pak Thomas bilang, Bunda Maria nggak jadi menampakkan diri di sini ya, pindah tempat guys. Lalu ribuan peziarah itu lalu ke lokasi yang lain ya. Sehingga apa ya, rekayasa itu sudah bisa disiapkan sebelum umatnya datang ya. Dan kemudian berakhir tragis ya, teman-teman, karena kemudian Pak Thomas itu mengkonsumsi narkoba ya. Hidup perkawinannya juga berantakan, dia berakhir sakit di rumah sakit Bethesda, dan ketika beliaunya meninggal, tidak ada orang yang mau menguburkan dia. Sehingga nanti kalau kalian ke pekuburan Bethesda, kalian akan menemukan salah satu makam ya yang tidak diambil oleh keluarganya, yaitu Pak Thomas. Jadi seseorang yang pada awal dikira iya. Apakah ada Pak Thomas di ruang ini? Oke. Ya. Nah, dan yang lain-lain ya. Nah, teman-teman juga nanti penggunaan apa ya, big screen agar nanti tidak jadi pertunjukan ya. Dan ini seringkali godaan yang sangat besar, terutama untuk perayaan-perayaan penyembuhan. Oke, rekan-rekan, dengan adanya teriakan tadi, saya diingatkan kita harus selesai sore hari ini ya, teman-teman. Oke, hal-hal yang lain nanti bisa kalian baca-baca, rekan-rekan. Ada banyak materi yang bagus ya. Nanti silahkan kalian mengeksplorasi sendiri. Terima kasih atas partisipasi kalian sore hari ini. Dan kita akhiri kuliah kita. Sampai ketemu lagi 1 minggu yang akan datang ya. Kalian yang hari Kamis harus bersyukur ya, karena kayaknya 2 minggu lagi kita libur ya. Kalian itu diberi karunia libur juga. Yang kuliah hari Senin ya, ada banyak liburnya ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Romo. Selamat sore, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo.